Tim penggerak PKK Sumatera Barat menilai PKK Negeri Batu Ampar Selatan, Kecamatan Kutus 11 Tarusan, Kabupaten Besi Selatan yang merupakan pemenang perlombaan serupa tingkat kabupaten setempat. Penilaian ini masuk untuk mendorong PKK agar semakin eksis dalam menjalankan fungsinya, kata Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Barat Harneli Mayaldi di sela penilaian Negeri Batu Ampar Selatan, Selasa tanggal 25 Mei 2021. Kedatangan Harneli Mayaldi dan rombongan disambut Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Ardiansyah, Ketua Tim PKK Pesisir Selatan Yusneti Usmanul Anwar, Wakil Ketua TP PKK yang juga Ketua GOW Pesisir Selatan Ika Rudi Ardiansyah. Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Pesisir Selatan Wendy, Camat Kotos 11 Tarusan Deni Anggara, Wali Negeri Batu Ampar Selatan Andi Hasan, perangkat negeri dan tokoh masyarakat yang juga ikut hadir dalam meramaikan kegiatan penilaian PKK Kecamatan Kotos 11 Tarusan Kabupaten Besi Selatan tersebut, tepatnya di Kenegarian Batu Ampar Selatan. Wakil Bupati Rudi Ardiansyah menilai pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan tim penggerak PKK dalam menyukseskan pembangunan di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Menurut Wakil Bupati, TPKK tidak hanya sekedar pendamping pejabat daerah, akan tetapi kini lebih sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan kegiatan pembangunan. Apalagi 10 program PKK sejalan dengan tugas-tugas pemerintah daerah, utamanya bidang ekonomi kreatif dan sektor kesehatan, ungkap Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. Selain Wakil Bupati, kedatangan TPKK Sumbar yang dipimpin langsung Nyonya Harneli Mayaldi Ansarullah juga disambut Ketua TPKK Pesisir Selatan Nyonya Titi Rusmanul Anwar dan Ketua GOW yang Nyonya Ika Rudi Ardiansyah. Kedatangan Ketua PKK Sumbar dan rombongan dalam rangka melakukan penilaian TPKK Negeri Batu Ampar Selatan, Kecamatan Kota Sebelah Tarusan, pemerintah Kabupaten Besi Selatan. Lanjutnya Wakil Bupati tentu tetap menyupport setiap kegiatan PKK. Karena itu Wakil Bupati minta sinergitas baik tak hanya di internal TPKK, lebih dari itu juga dengan pemerintah Kabupaten Besi Selatan, sehingga segala cita-cita pembangunan yang telah direncanakan tercapai dengan baik ke depannya, sesuai janji kampanye yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2021 dan 2026. Bupati dan Wakil Bupati fokus pada peningkatan SDM dan ekonomi masyarakat, tutur Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Ardiansyah. Assalamualaikum Pak. Ya. Izin Pak, mau nanya, kegiatan kita hari ini gimana Pak? Ini salah satu program kegiatan dari TPKK ya. Ini ada perlombaan dari masing-masing Kopja, ada satu dari Kopja 5. Kebetulan hari ini langsung dihadiri oleh Ketua TPKK Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Ibu Buya Mayaldi Ansarullah. Ini satu kehormatan bagi kita, beliau bisa meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk ikut menilai dari kegiatan TPKK di Kabupaten maupun di Kecamatan Tarusan. Sekarang kegiatannya berupa penilaian seperti apa Pak? Penilaian dari masing-masing Kopja. Jadi ada kegiatan perlombaan, keterampilan atau apalah. Ada 4 Kopja. Jadi yang hadir itu dari TPKK di Gubernur Provinsi ya, sama Bupaten Pak. Ya, jadi lengkap nih, paket lengkap. Paket lengkap sekarang. Ya, jadi harapan Bapak nih Pak? Harapan kami TPKK ini bisa saling bersinergi mensupport pemerintah daerah dalam menggerakkan peran ibu-ibu di dalam mensupport kinerja pemerintah daerah. Ya. Kalau bentuk dari yang dilaksanakan atau dilaksanakan oleh pemerintah apa Pak? Bentuk apa nih? Seperti minta dukungan gitu Pak? Oh, dukungan ya. Kalau kita paling dukungannya adalah dukungan anggaran maupun support moral ya. Jadi yang bisa kita lakukan. Karena yang menggerakkan ini memang khusus di PKK. Kita dari pemerintah daerah harus support dari segi anggaran maupun dari segi moral. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya. Kemudian Wakil Bupati juga berharap agar TPKK Negeri Batu Ampar Selatan dapat menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Tak hanya itu, juga meminta pada TPKK Negeri Batu Ampar Selatan mampu menjaga eksistensinya. Pada kesempatan itu, Ketua TPKK Pesisir Selatan Nyonya Titi Rusmanul Anwar mengatakan, lomba gerakan PKK merupakan kegiatan rutin. Tahun ini lomba dipusatkan di satu negari, yaitu Batu Ampar Selatan.
Mereka sekaligus tercatat sebagai pemenang lomba gerakan PKK tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021, ujarnya. Disebut tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan ini rutin melakukan pembinaan pada tim penggerak PKK Nagari Batu Ampar Selatan sesuai indikator penilaian dari tim penggerak PKK Provinsi. Ujarnya, semoga Nagari Batu Ampar Selatan menjadi peringkat pertama pada lomba pergerakan PKK Provinsi Sumatera Barat tahun ini. Kami juga menyampaikan terima kasih pada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Haneli Mayaldi, yang menyempatkan diri menghadiri lomba penggerakan PKK Provinsi Sumatera Barat ini, katanya. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Haneli Mayaldi, mengatakan penilaian bertujuan untuk melakukan evaluasi dan melihat sejauh mana pencapaian program PKK. Dikatakan juga lomba pergerakan PKK berada di satu negara dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Disebutkan, penilaian difokuskan pada administrasi PKK, kelembagaan PKK pada setiap daerah, pola asuh terhadap anak dan remaja di era digital, usaha ekonomi keluarga, dan lainnya. Kegiatan dan program PKK hendaknya terpublikasi secara luas melalui media sosial, media massa, dan media cetak dengan elektronik. Diharapkan pemerintah daerah juga memberikan dukungan penuh terhadap program-program PKK, khususnya di Kecamatan Kota Sebelah Terusan dan Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan dan kenegarian yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, ujarnya. Ramon Arman melaporkan langsung dari Kenegarian Batu Ampar Selatan. Dengan berakhirnya video dokumentasi tadi, berakhir juga acara pembukaan penilaian lomba gerakan PKK pada hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Tidak diinformasikan tadi foto bersama dulu Pak. Lambe. Lagi Bu, 3, 2, 1. Alhamdulillah ya, kita bahagia ya bisa bertemu tetap muka dengan ibu-ibu kader PKK, ibu ketua PKK Kenegarian Nagari Batu Ampar Selatan, Kecamatan Kota 11 Terusan ya, Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, alhamdulillah kita bahagia bisa bertemu tetap muka dan tugas kita ya penilaian, dan mudah-mudahan kita berharap ya apa yang sudah diperjuangkan oleh karena memang Nagari Batu Ampar Selatan adalah merupakan pemenang dari Kabupaten Pesisir Selatan ya, tentu kita berharap ya karena penilaiannya nanti adalah di 18 kabupaten kota, mudah-mudahan ya dari apa yang sudah diperjuangkan oleh ibu-ibu di sini di Nagari ini di Kecamatan Kota Sebelah Terusan ya, dan Kabupaten Pesisir Selatan ini mudah-mudahan kita objektif aja penilaian semuanya, siapa yang terbaik nanti itu yang juara satu. Ada yang menarik tadi Bu yang seperti Bu sampaikan masalah pelakor ini, apa hubungannya dengan menanam tanaman indah nih Bu? Boleh disampaikan lagi tambahannya Bu? Iya, kita ketika insya Allah bisa membentuk dari hatinya PKK halaman indah, asri, teratur, nyaman. Nyaman itu juga bukan hanya untuk mata kita, tapi juga nyaman untuk keluarga, terutama nyaman juga untuk suami gitu ya. Kalau rumah kita berantakan, kemudian acak-acakan, tidak bersih, tidak teratur, tidak rapi, ya kita khawatir ada yang suami tidak nyaman di rumah ya, justru ada yang memberikan kenyamanan di luar rumah.
Sementara peran ibu-ibu PKK bagaimana menjadikan rumahnya itu memang bisa menjadi baiti janati. Rumah tangga itu sorga bagi suami gitu ya. Jadi pulangnya dari kerja itu memang dirindukan untuk pulang ke rumah ya. Jadi bukan untuk mengelayap kemana-mana ya suami, tapi bagaimana dia pulang ke rumah dan istri menyambutnya dengan berpenampilan menarik, cantik ya, dengan ramah tamah gitu ya. Sehingga insya Allah ya itu tidak akan ada pelakor kalau seperti itu ya. Karena apa? Karena kita yang berhasil memikat hati suami itu ya, sehingga itu tugas dan kewajiban kita sebagai PKK. Jangan sampai kesibukan kita menyebabkan perhatian terhadap suami dan keluarga itu tidak terjalani ya, dengan baik. Penilaian ini gimana Bu? Dalam penilaian ini seperti apa aja Bu? Kalau penilaian ini adalah penilaian administrasi PKK. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Nagari Batu Ampar Selatan ini memang terpublikasi, tersimpan dalam dokumen. Nah, tadi mungkin ada kekurangan, sedikit kekurangan bahwasanya harusnya di dalam laporan itu ada foto-foto kegiatan, bukan hanya di dalam tadi ada di dalam video ya, tapi di dalam laporan tertulis tidak ada foto-foto kegiatan. Mungkin itu yang mungkin kurangnya. Kalau harapannya gimana Bu? Kita mengharapkan dari seluruh lomba itu, maka ke depannya seluruh apapun kegiatan kita hadir di majelis taklim kah, kita hadir gotong royong kah, kemudian semuanya tercatat harinya, kapan, kemudian terpublikasi dengan foto ya, sehingga ketika dibutuhkan laporan-laporan itu terdapat dengan baik. Termasuk juga pola asuh anak dan remaja untuk pojok 1 tadi, bagaimana terlaksananya pola asuh anak dan remaja di zaman digital ini. Memang ada sosialisasi yang dilakukan, dikumpulkan ibu-ibu orang tua untuk bagaimana mengawasi anak-anaknya untuk jangan sampai terjerumus kepada tontonan-tontonan yang nanti akan merusak ya anak-anak kita, anak-anak dan remaja kita. Bu, terakhir nih pertanyaan kami Bu, bagaimana dari PKK provinsi untuk memberikan harapan untuk perubahan yang diberikan untuk PKK di sini? Ya, penilaian ini adalah merupakan sejauh mana terlaksananya program-program pokok PKK. Penilaian ini sekaligus pembinaan terhadap daerah-daerah yang dikunjungi, karena nanti penilai-penilai sudah tim penilai sudah bersama Pokja, misalnya Pokja 1 penilaian pola asuh anak dan remaja digital, kemudian Pokja 2 di UP2K-nya, kemudian di Pokja 3 tadi aku hatinya PKK ya, kemudian di Pokja 4 gagah bencananya, sehingga itu langsung pembinaan ya, pembinaan dari provinsi apa yang masih kurang ya, termasuk dalam catatan kah, dalam aplikasi kah, dalam seluruh input dan outputnya, apa yang kurang itu langsung kita memberikan pembinaan terhadap kader-kader kita di khususnya di Nagari Batu Ampar Selatan. Oke, makasih banyak Bu. Ya. Pindah ke dari kabupaten mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Haji Amelin Mahyadi dan rombongan yang datang ke Batu Ampar, Kota 11 Serisan. Ampar Selatan. Serisan dalam melakukan penilaian gerak PKK. Kami minta terima kasih banyak kehadiran Ibu beserta rombongan memberikan pembinaan kepada PKK Kabupaten yang mana kami mungkin belum sejauh yang Ibu inginkan dan rombongan. Jadi kami minta pembinaan untuk kedepannya lebih maksimal lagi. Apa yang akan dilakukan oleh PKK Kabupaten untuk peningkatan PKK di kecamatan atau Nagari Bu? Kalau ke kecamatan kami melakukan kunjungan pembinaan ke nagari-nagari yang ada di kecamatan pesisir selatan dengan melakukan pembinaan Pokja 1, administrasi Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4. Itu diharapkan kepada PKK kecamatan tidak hanya sebagai seremonial aja, memang kalau bisa memang diamalkan dan juga ada pencatatan khusus dan setiap lomba-lomba itu atau setiap kegiatan-kegiatan itu harus ada dokumentasi. Ada nggak Bu seperti yang diunggulkan oleh PKK Bu hari ini? Hari ini? Iya. Kalau bisa kita
kalau bisa kita dapat tembus semuanya ya Bu Yaumi. Mana tahun ada yang dulu kayak ada keripik, ada penjualan kerumian gitu kan? Mungkin program Jadi gitu. Nah, terkait pola asuh anak nih Bu, sejauh mana implementasinya di PKK Kabupaten Pesisir Selatan nih Bu? Kita juga di PKK atau di Sunda PKK dan Majelis Salim juga tiap ada kegiatan kita terus mengajak ibu-ibu untuk melakukan bimbingan terhadap anak-anak kita yang sekarang marak-maraknya ya kita lah gitu bermain. Kalau seorang ibu kan kadang kalau anaknya menangis langsung ini HP dikasih kan. Jadi itu yang kita melakukan pembinaan ke ibu-ibu. Jangan terlalu ibu-ibu mungkin sayang kepada anaknya tapi tidak tahu apa akibat dari hal tersebut. Oke, makasih Bu. Provinsi Sumatera. Umi Harmeli sebagai provinsi dilantik pasca dari Ibu Mendagri. Nah, kalian lihat di situ masih lambang Garuda. Lambang orang ahli gizi yang bicara ahli kesehatan, bapaknya dokter spesialis yang merancang. Kita membaca ini iya itu apa malah dokter spesialis. Alah tuh, selesai. Ada berapa ya Borong ya Zaza? 8.000. Alhamdulillah. Anjay. 80 tambah 35 berapa? 115.